Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Khairyah, NPM 19103037 dari Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Di sini, saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik pada materi Tata Surya dengan pendekatan Structured Inquiry pada mata pelajaran IPA kelas 7. Sebelumnya, apa sih pembelajaran inquiry itu? Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir siswa secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pendekatan structured inquiry ini biasanya diterapkan pada kelas 7 atau kelas 1 SMP. Permasalahan dan prosedur kegiatan pada structured inquiry disajikan oleh guru, namun hasil dan kesimpulan penyelidikan terbangun dari kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian peserta didik akan menyimpulkan kegiatan penyelidikan berdasarkan data yang dikumpulkan dan diperoleh. Pada level structured inquiry ini, peserta didik dalam penyelidikan mulai dilibatkan, serta pada saat dalam menginterpretasikan data dan juga menyimpulkan data yang didapatkannya. Pada level structured inquiry ini, masalah akan disajikan oleh guru, prosedur juga akan diberikan oleh guru, namun hasil atau kesimpulannya akan diberikan oleh peserta didik. Langsung saja kita mulai dengan judul Peristiwa Gerhana sebagai salah satu dampak dari rotasi dan revolusi bumi serta bulan. Seperti yang ketahui, di Indonesia sering sekali terjadi gerhana. Ada gerhana bulan, gerhana matahari cincin, gerhana bulan penumbra, dan lain sebagainya. Bahkan pernah pada Indonesia dapat mengamati fenomena yang menakjubkan, yaitu Super Blue Blood Moon. Ini adalah posisi terjadinya gerhana matahari total, dan ini adalah posisi matahari, bumi, dan bulan pada saat gerhana bulan total. Kompetensi inti pada tata surya kali ini adalah menalar, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian, kompetensi dasarnya adalah menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran dari berbagai sumber informasi. Nah, karya yang disajikan ini nantinya akan dalam bentuk karya tertulis. Kemudian indikator pembelajaran adalah yang pertama, menyajikan data tentang dampak rotasi dan revolusi bumi yang terjadi di Indonesia dari berbagai sumber informasi. Indikator pembelajaran selanjutnya yaitu membuat mind mapping tentang dampak rotasi dan revolusi bumi serta bulan bagi kehidupan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa mampu membuat karya berupa mind mapping tentang dampak rotasi dan revolusi bumi serta bulan bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan data mengenai dampak rotasi dan revolusi bumi serta bulan yang terjadi di Indonesia dari berbagai sumber informasi. Ini adalah lembar diskusi yang disusun untuk memenuhi KD 4 tadi. Pada lembar diskusi ini dilakukan secara berkelompok. Dalam pembelajaran inquiry tentunya tidak hanya praktikum saja yang bisa dilakukan. Salah satunya
adalah lembar diskusi ini sebagai contoh lain dari penerapan pendekatan structured inquiry. LKPD kali ini disajikan sebuah berita tentang terjadinya gerhana matahari cincin pada tanggal 21 Juni 2020. Berita ini didapatkan dari berita Kompas. Setelah peserta didik membaca berita yang telah disajikan, kemudian peserta didik akan mengerjakan beberapa soal diskusi dan diskusi kelompok. Ya, pada soal yang pertama, gerhana dapat terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan dalam posisi sejajar sebagai akibat dari adanya rotasi dan revolusi bumi serta bulan. Namun, mengapa gerhana tidak terjadi setiap bulan purnama? Nah, dari pertanyaan pertama ini akan memunculkan pemikiran-pemikiran kritis dari peserta didik. Gerhana bulan kan dapat terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan dalam posisi sejajar. Tapi, mengapa ketika bulan purnama yang terjadi setiap bulan itu tidak menyebabkan terjadinya gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan dalam waktu 1 bulan tersebut? Gerhana matahari atau bulan hanya terjadi dalam beberapa kali saja dalam setahun. Kemudian, soal yang kedua adalah menggambarkan serta menjelaskan proses dari peristiwa gerhana yang terjadi pada artikel. Nah, jadi nanti peserta didik akan menggambar dan menjelaskan bagaimana sih proses dari terbentuknya gerhana matahari cincin yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2020. Kemudian soal yang ketiga adalah membuat mind mapping mengenai dampak dan rotasi serta revolusi bumi bagi kehidupan manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, dampak rotasi dan revolusi bumi serta bulan bagi kehidupan manusia itu sangatlah banyak. Jadi, pada soal nomor 3 ini, peserta didik disuruh untuk membuat sebuah mind mapping mengenai dampak rotasi dan revolusi bumi serta bulan bagi kehidupan manusia, di mana nanti tiap dampak itu bisa disertakan artikel berupa link berita ataupun berupa berita tertulis dari koran, sehingga peserta didik tuh dapat mengetahui apa sih dampak dari rotasi dan revolusi bumi yang pernah kita rasakan, atau apa sih dampak rotasi dan revolusi bumi serta bulan yang pernah terjadi di Indonesia, gitu. Kemudian, kesimpulan. Setelah peserta didik melaksanakan diskusi dengan teman kelompoknya, peserta didik dipersilahkan untuk membuat kesimpulan dari hasil diskusinya, dan juga kesimpulan tersebut akan di-compare dengan informasi yang telah didapatkan siswa dalam pembuatan mind mapping tadi. Kemudian terdapat 4 soal evaluasi. 4 soal evaluasi ini gunanya adalah untuk mengetahui serta meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi tata surya kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.